Nih ya, maksud dari bertobat adalah berubah pikiran ya. Kalau dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Jadi bertobat adalah berubah pikiran, bukan hanya berbalik tapi berubah pikiran. Jadi secara lengkap definisi dari pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Nah, kemudian kapan kita bisa mengatakan bahwa suatu pertobatan dikatakan murni atau sungguh-sungguh orang tersebut bertobat? Bulan yang lalu orang tua saya dan koko saya datang ke Thailand. Saya membawa mereka ke Sumatra Land, itu taman buah di Rayong ya. Pada saat itu seluruh pohon hampir seluruhnya tidak berbuah. Itu saya ada pohon yang besar ternyata buahnya bohong-bohongan. Kemudian saya lewatin ke pohon anggur. Dan itu pohon anggur tidak ada buahnya. Kemudian saya bilang ke orang tua saya, misalkan saya bilang, "Ma, ini anggur sini manis." Kalau mama saya bilang, "Nggak mungkin. Saya tidak bisa memaksakan." Karena apa? Karena mama saya memang belum merasakan hasil dari anggur tersebut. Atau mungkin pohonnya sendiri ngomong gitu misalkan kepada mama saya ya, "Nih buah saya manis." Mungkin mama saya bukannya ngomong, malah dia lari karena pohonnya bisa ngomong. Mama saya pasti tidak percaya. Karena apa? Karena hanya mendengar, tidak ada menikmati hasilnya. Pertobatan yang seseorang bahwa dia itu benar-benar bertobat apabila kita bisa melihat dari buah pertobatan orang tersebut. Ya. Kita bisa mengatakan anggur itu manis atau durian muntong ini enak apabila kita telah merasakan bahwa benar-benar buah ini enak. Pertobatan demikian. Kita tidak bisa melihat orang misalkan habis dibaptis, kita bisa mengatakan bahwa orang ini sudah bertobat. Kita baru bisa mengatakan bahwa orang-orang ini benar bertobat apabila kita bisa melihat hasil buah dari pertobatan. Sebuah pohon tidak bisa menghasilkan buah dalam sekejap. Ya. Apabila kita tanam hari ini, kita baru bisa menikmati hasil pohon tersebut beberapa tahun kemudian. Pertobatan demikian. Hari ini dia dibaptis, hari ini dia mengaku Yesus sebagai juru selamat. Dia harus melampaui atau menjalani kehidupannya. Apakah selama dia hidup, selama dia dibaptis itu, dia menghasilkan buah? Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa itu buah pertobatan? Yang pertama adalah di dalam Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Ya. Kalau pohon mangga akan menghasilkan mangga, pohon durian menghasilkan durian. Nah, kalau pertobatan apa yang dihasilkan? Di dalam kehidupan kita mendapatkan buah-buah roh. Ya, kita tahu di dalam Galatia ini ada beberapa buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya mengambil ilustrasi misalkan ya, seorang bertobat tapi kenyataannya orang tersebut misalkan mempunyai will, wanita idaman lain. Ini sebagai contoh. Saya percaya seluruh BSC Bangkok tidak ada yang demikian. Ya, sebut itu ada yang di Solo jauh. Nah, kalau kita mengaku kita sudah bertobat, kita sebagai anak Tuhan, tapi ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari kita nggak setia dengan ikatan perkawinan. Ya, bagi yang sudah berkawin atau yang menuju ke perkawinan, biar dia setia dengan pacarnya. Ya, kalau dia sudah menyatakan cintanya, ya terus bina ya, dengan pacarnya tersebut, sehingga pada waktunya boleh mengikat perjanjian di dalam suatu pernikahan. Tapi kalau kita bertobat hanya dari mulut, tapi setelah itu tidak ada buahnya, itu sama juga kesetiaan ya, pertobatan yang bohong. Ya. Terus untuk lain lagi misalkan kesabaran,
buah-buahan itu kesabaran. Ya. Kita kalau berkumpul di ruangan ini pasti semuanya menampakkan senyum yang manis. Ya. Bertemu seseorang pasti mengatakan salam dengan senyum. Tapi setelah kita keluar dari sini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita masih bisa melakukan hal demikian? Ya. Apakah kehidupan kita masih bisa menampakkan kesabaran? Kalau di Bogor kan dibilang salah satu buah roh itu kesabaran. Apakah kita masih bisa menyatakan kesabaran kepada seseorang yang telah menyakiti kita, yang telah membuat kita luka? Apakah kita bisa tetap sabar dengan orang tersebut? Itu yang harus kita jalani. Yang kedua, buah-buah roh itu apa? Di dalam Matius 28 ayat 19 itu Tuhan telah beritakan, jadikan semua bangsa muridku. Kita diberikan tanggung jawab, bukan hanya keselamatan untuk diri kita sendiri, bukan hanya keselamatan untuk keluarga kita sendiri, tapi Tuhan memerintahkan atau mengutuskan kita, biarlah kita menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita. Ya. Jadi apabila kita telah bertobat, ya, kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi terang di mana kita berada. Itu adalah pertobatan yang sejati. Ya. Kita mengeluarkan buah-buah roh, nah, kita boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, setelah kita tahu buah pertobatan, nah yang menjadi pertanyaan kembali, bagaimana kita bisa mengalami pertobatan? Ya. Mungkin kalau kita sepanjang hari, sepanjang hidup kita hanya berkumpul di ruangan sini, kita sama-sama makan, minum, tidur bersama-sama, saya percaya tidak susah untuk terus melakukan pertobatan atau menjalankan kehidupan kita sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi ternyata kita harus menghadapi kehidupan yang begitu keras. Ya. Tidak semua orang sama-sama dengan kita percaya kepada Tuhan. Ya. Apa yang harus kita lakukan agar kita terus mengalami pertobatan, kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, harus tahu pikiran apa yang salah dan dengan apa harus diganti. Saya ambil ilustrasi karena tadi saya telah menyinggung mengenai pohon. Waktu kecil saya sering melihat di dalam berita, waktu itu stasiun TV cuma satu, yaitu TVRI. Ya. Saya sering melihat ada program mengenai petani. Jadi petani untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam hasil pertaniannya, pemerintah mendirikan satu badan penyuluhan. Jadi di setiap desa ada seorang penyuluh yang maksudnya adalah untuk memberikan informasi atau menolong kepada petani bahwa agar sesuatu yang, kalau kamu mau hasil pertanian yang baik, kamu harus menuruti ini. Nah, setiap pohon mempunyai pupuk yang berbeda. Ya. Jadi kita tidak bisa hantam promo. Misalkan kita mau mendirikan pohon mangga, kasih pupuk sembarangan. Itu tidak bisa. Ada sesuatu yang harus kita turuti. Ada harus yang kita penuhi agar pohon yang kita tanam menghasilkan buah yang maksimal. Nah, bagaimana dengan pertobatan? Hubungannya dengan apa? Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan mungkin gembala atau koordinator kita agar kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Kita hanya satu hal yang bisa menolong kita agar pertobatan kita, jalan kita sesuai dengan firman Tuhan, yaitu apa? Dengan Alkitab. Jadi kita dituntut untuk setiap hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan nampak, ya mungkin kita bisa email-emailan ke Tuhan, atau mungkin kita minta BB ke Tuhan. Tapi Tuhan itu ada di surga, tidak kelihatan. Tapi Tuhan kita maha baik, yang meninggalkan Roh Kudus dan meninggalkan kabar keselamatan, yaitu Alkitab. Jadi bagaimana kita bisa mengalami pertobatan yang maksimal?
bergaul dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Saya mengambil contoh dalam diri saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, saya dan keluarga mengalami hal yang sungguh sangat mengkhawatirkan. Saya berada di sini sudah puluhan tahun. Pada saat itu ada hal yang sangat mengganggu kehidupan saya. Karena kalau saya pulang, saya akan mengalami kesulitan bagi anak saya yang sekolah. Karena anak saya yang gede, yang Inggris, sejak kecil dia sekolah di internasional. Dan kalau kami pulang ke Indonesia, kami akan mengalami kesusahan dalam sekolah anak saya. Tapi puji Tuhan, yang tadi saya bilang bahwa kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita jangan mengandalkan kepada manusia. Tapi kita harus mengandalkan kepada Tuhan. Nah, waktu saya baca firman Tuhan, ada ayat yang menguatkan saya. Ya, itu di dalam, ini ayat yang akan saya ingat seumur hidup saya. Di dalam Filipi, saya bacakan ya buat Bapak Ibu sekalian. Filipi 4 ayat 6. Dikatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktu saya baca, saya diibaratkan seperti mendapatkan bonus yang begitu besar. Saya mendapatkan kekuatan. Ternyata fokus saya, pikiran saya waktu itu salah. Saya hanya berpikiran, wah, saya balik ke Indonesia, bagaimana anak saya, bagaimana kehidupan saya. Ternyata setelah saya baca firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, saya diingatkan, jangan berpikiran atau berfokus kepada masalah, tapi serahkan kepada Tuhan, fokuskan kepada Tuhan. Ini yang salah satu hal yang membuat saya begitu kuat apabila saat ini apabila mengalami masalah, mengalami ujian. Jangan berfokus kepada masalah, tapi fokuskan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berani mengorbankan hal-hal tertentu dalam hidup kita. Itu malam saya renungkan, saya persiapkan bahan ini. Saya diingatkan ada cerita yang mengenai orang kaya, anak muda kaya yang datang kepada Tuhan. Katanya, Tuhan, saya sudah berpuasa, saya sudah masih berpuluhan, nanti saya sudah sempurna nih Tuhan. Tapi apa yang Tuhan bilang, oke, kamu semua sudah benar, hanya satu hal kata Tuhan, jual hartamu, kemudian ikutin saya. Pas anak muda dengar tersebut, dia tidak jadi, dia lari, dia meninggalkan Tuhan. Karena dari anak muda itu, dia tidak bisa mengorbankan hak miliknya. Nah, kita pun kadang-kadang sama, ya. Kita yang sudah komitmen sebagai anak Tuhan, kadang-kadang susah mengorbankan sesuatu. Ya, bagi contoh aja, waktu. Misalnya. Saya tahu Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini adalah Bapak Ibu yang sibuk. Tidak mungkin Bapak Ibu ada di Thailand nganggur gitu ya. Pasti Bapak Ibu mempunyai pekerjaan, mempunyai kegiatan. Nah, tapi apakah dengan kegiatan yang begitu banyak, apakah Bapak Ibu rela menyisihkan sedikit waktu untuk datang kepada Tuhan, duduk di bawah hadirat Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Itu hal sepele, waktu itu hal sepele. Cuma kalau kita tidak ada pengorbanan dari diri kita, itu akan lewat. Ya. Biarlah pagi hari ini kita berkomitmen di dalam diri kita masing-masing. Kita akan mengorbankan waktu kita untuk datang ke hadirat Tuhan setiap hari, membaca akan kebenaran firman Tuhan. Nah, dari dua hal ini mengenai ketaatan dan pertobatan, sebagai penutup saya akan memberikan suatu contoh. Kalau saya hanya membicara ketaatan dan pertobatan tanpa ada contoh dari kitab, sepertinya saya hanya membuang. Bapak Ibu hanya membuang waktu mendengar saya